Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sigit Madi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang proses ekspansi, atau dalam hal ini kita langsung ke studi kasus di expander. Oke, mungkin kita langsung ke lembar kerja saja. Oke, untuk pertama kita harus tahu apa itu ekspansi. Apa itu ekspansi? Jadi secara sederhana ekspansi itu adalah proses berubahnya volume dari volume tinggi ke volume rendah suatu gas dalam hal ini. Dan proses ekspansi sendiri itu adalah kebalikan dari proses kompresi. Dalam contoh sederhana, kalau proses kompresi itu seperti di tukang tambal ban ya, itu kan ada kompresor, nah itu ada proses kompresi. Sedangkan kalau untuk proses ekspansi ini contohnya ada di AC rumah kita atau AC di sekolah atau di kampus. Di situ sudah ada kompresor, ada expander. Nah, jadi proses ekspansi ini biasanya disimbolkan dengan ini. Proses ekspansi ini tadi kata kuncinya adalah perubahan tekanan. Oke, karena adanya perubahan tekanan, maka otomatis volume dari komponen tersebut yang ada di aliran maka akan mengembang karena ada perubahan tekanan. Perubahan tekanan terjadi di mana? Terjadi di alat. Dalam hal ini ini adalah maka alatnya apa? Namanya expander. Nah, perubahan tekanan dari mana? Misal dari P1 ke P2. Oke, misal di P1 itu sama dengan 10 bar. Tiba-tiba kan ada proses ekspansi, perubahan volume ruang ini, maka P2. Nah, karena ada proses ekspansi, volume di sini mengembang, maka gas akan kehilangan volumenya gitu. Volumenya akan mengembang. Akibatnya apa? T1 di sini T2. Maka tekanannya maka suhunya akan turun. Oke. Lagi-lagi nih kebalikan proses kompresi. Misal di sini misalnya suhunya 100 misal Celcius. Terus karena ada proses ekspansi menjadi misal suhunya turun menjadi misal 50 derajat Celcius. Oke, kenapa ini bisa terjadi? Nah, kalau teman-teman kita belajar termodinamika ya, P dan T ini selalu berhubungan gitu. Misal kenapa sih kok proses kompresi itu bisa menaikkan suhu misal? Oke, untuk memahami itu kita belajar proses kompresi ya. Oke, misal ada sorry bukan gini, harusnya gini. Oke, proses kompresi misal di sini ada bahan A misalnya tekanan P1 nya misalnya 1 atm 1 bar lah, 1 bar. P2 nya dikompres menjadi 20 bar misal. Oke, terjadi proses kompresi, maka otomatis T1 dan T2 akan naik suhunya, pasti lebih besar dari T1. Kenapa demikian? Karena pada saat kompresi molekul dari gas tersebut semakin rapat.
Jadi misalnya awalnya itu renggang gini, tiba-tiba karena ada proses kompresi, maka dia akan semakin padat. Nah, padatnya molekul tadi akan saling bergesekan satu sama lain. Nah, kita tahu bahwasanya gesekan proses fisik itu bisa menghasilkan panas. Contohnya apa? Misal kita di gunung atau lagi naik gunung, saat kita dingin kadang kita sering menggosokkan tangan ya. Tangan kita gosok-gosok dan itu akan menimbulkan panas. Nah, itulah kenapa proses kompresi itu menghasilkan panas. Nah, proses kompresi tersebut efeknya akan sama dengan proses ekspansi gitu, kebalikannya. Jadi saat tekanan kita hilangkan, maka volume ruang ini, misalnya di sini kita yang kedua kita terus, oke. Misal di sini bahan yang sama, misal tekanannya kita expand, oke. Titik A ini titik B, P1 ini P2, T1 ini T2. Misal di sini bentuk jarak antar molekulnya padat sekali gitu misal. Terus ada proses ekspansi ke sini. Karena berubahnya volume ini, maka P2 akan lebih kecil dari P1. Otomatis T2 akan lebih kecil dari T1. Karena apa? Karena pada proses ekspansi ini jarak yang tadinya rapat akan mengembang. Jarak molekulnya akan saling menjauh. Maka akibatnya apa? Akibatnya T akan turun jauh. Nah, proses ekspansi kompresi ini paling banyak diterapkan di bidang liquefaction atau meliquidkan suatu gas. Contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari kita LPG ya. Kenapa namanya LPG kan? Itu karena dalamnya liquefied petroleum gas. Jadi gas yang diliquidkan. Nah, itu contoh-contoh sederhana dan juga penjelasan tentang ekspansi dan kompresi. Oke. Selanjutnya kita akan belajar menghitung contoh kasus ya. Kita akan mencoba menghitung misal ada metan CH4, misalnya tekanannya oke, misalnya dalam pipa terus kita akan turunkan tekanannya gitu, misal dari P1 ke P2, ada T1 T2. Kita akan turunkan tekanannya dari P1 ke P2. Misal di sini suhunya, misal tekanannya pertama itu 20 ke 5 misal ya, misal ini bar T1, misalnya T1 nya 100. Oke, pertanyaannya berapa T2 gitu. Karena ada proses ekspansi ini, berapa suhu di T2, di titik T2 di sini, karena ada proses kompresi ini. Nah, itu bisa kita cari sebenarnya. Kita bisa cari berapa T2, T ekspansinya. Oke. Untuk teman-teman yang ingin belajar tentang proses ekspansi atau kompresi itu di bidang teknik kimia kita ya, di buku-buku teknik kimia itu biasanya kita bisa menghitungnya. Kalau untuk referensinya yang biasa saya gunakan itu buku Colson volume 6
Terus juga ada buku Rule of Thumb for Chemical Engineer dari Carol Brannan. Nah, itu teman-teman bisa referensinya bisa dari buku itu untuk menghitung berapa sih suhu kompresi dan suhu ekspansi gitu dari proses tersebut. Oke, kita coba tuliskan ya persamaannya. Ini dari persamaan Rule of Thumb for Chemical Engineers. Oke, di sini salah. Mohon maaf ya, ini kalau tulisannya kurang rapi. Oke, teman-teman, ini adalah persamaan yang dapat kita gunakan untuk menghitung berapa suhu ekspansi dari titik 1 ke titik 2. Jadi delta ya, bukan ini salah tulisannya sangat jelek sekali ya. Jadi delta H ini adalah energi dari proses ekspansi, Cp ini adalah kapasitas panasnya, T1 T titik awal ya, dalam hal ini kalau misalnya kita di sini ya T1 di bagian ini, misalnya ada titik A, ini titik B. Nah, terus 1 min P2 adalah P tujuan, maksudnya P setelah proses ekspansi ke ini, dan P1 adalah P awal. Nah, K-1 per K ini adalah dan ini adalah sebenarnya K ini adalah rasio Cp per Cv. Nanti kita akan selesaikan. Selanjutnya kalau untuk T2 adalah yang di sini. Oke, T1 sama, semuanya sama kok, dan ini Cp ya, ini Cp. Nah, untuk K kita di sini K itu adalah rasio dari apa? Dari Cp per Cv. Oke. Dan Cv bisa kita cari ya, Cv sama dengan dan Cp adalah Cv Cp adalah Cp min R, dimana R adalah tetapan gas ideal ya, tetapan gas ideal. Berapa nilainya? Yang 8,314 kJ per kilomol Kelvin.
Oke, jadi ini ya tadi ya parameter-parameter yang kita butuhkan. Sepertinya udah lengkap semua, CP dan lain-lain. Terus, nah pada proses ekspansi ini kita sebenarnya kita bisa menghitung energi yang dihasilkan gitu. Maksudnya gini kan, kita buka sheet baru aja ya. Oke, tadi kan proses ekspansi P1 ini P2 ada T1 ada T2. Nah pada proses ekspansi ini kan volumenya mengembang, maka P turun, T turun. Nah kita sebenarnya kita bisa menghitung berapa sih efisiensi kerja, terus kita juga bisa menghitung berapa energi yang dihasilkan. Dalam hal ini energi ekspansi ya. Penerapan ini bisa diterapkan di mana? Di turbin. Misalnya ada steam turbin kan, untuk power plant gitu kan. Misalnya ada steam, ini ada steam, keluarnya berapa, misalnya ada titik A ke titik B, misalnya dari P1 ke P2 misalnya. Nah ini kan ada bilah-bilah turbin di sini. Nah proses ekspansi itulah yang memutar bilah turbin ini untuk menghasilkan power, yang dalam hal ini kita bisa dihubungkan dengan itu ya, dengan dengan generator. Nah kerja ini bisa kita hitung gitu, adalah sebenarnya ini. Oke, tapi itu nanti kita akan bahas di video-video yang lain. Tapi untuk pertama ini kita coba menghitung proses ekspansi gas dari titik 1 ke titik 2. Dalam hal ini tadi kita contohkan metan ya. Oke, mungkin kita langsung saja ke contoh perhitungannya ya. Kita simpan dulu. Oke, di sini saya sudah membuatkan perhitungannya. Jadi untuk bahannya, misal kita contohkan metan dengan flow-nya misal 100 kmol per jam, tekanan inletnya, tekanan masuknya P1 itu 30 atm, dan tekanan P2 yang keluar di sini itu adalah 10 atm dengan misalnya suhu masuknya itu, suhu di T1 adalah 50, dan pertanyaan berapa suhu T2. Oke, kita coba selesaikan. Oke, untuk yang pertama kita menghitung CP ini, mana CP tadi? Nah ini, maaf ya tulisannya sangat-sangat jelek ini, saya sendiri bingung membacanya. CP kita menggunakan untuk rumus-rumus CP ya, kita bisa menggunakan buku properties ini, EOS. Nah heat capacity ini di sini cukup lengkap ya. Selanjutnya ini dia konstantanya. Selanjutnya kita juga bisa menghitung delta H atau entalpi masuknya pada suhu 50 ini. Oke, setelah kita menghitung CP dapat kan ini CP nya. Selanjutnya kita menghitung apa? Menghitung K, yaitu K adalah rasio CP per CV. Oke, nah kita CP udah tahu. Nah untuk R nya yang tadi saya bilang 8,314, maka K sama dengan, oke ini kan K sama dengan CP per CV, dengan CV sama dengan CP min R, maka K sama dengan
ini CP per CP min R. Dapat nilainya berapa? 1,2866. Dan langsung kita selesaikan ya untuk pangkatnya ini. K-1 per K sama dengan 0,2227. Oke. Selanjutnya dihitunglah entalpi kerjanya berapa dengan persamaan ini tadi ya, yang kita tuliskan di sini. Di sini, nah ini di CP adalah CP1 nya, CP yang inletnya, T1 adalah T awal, 1 min P2, P2 nya berapa? 10 ATM kan, dan P1 adalah 50 ATM, rasio K-1 per K adalah 0,2227 kali 0,5, dapatlah delta sebesar ini. Oke, selanjutnya ini berarti deltanya ini. Jangan lupa ya satuannya, saya juga lupa satuan ini. Oke, dapat delta berapa? 1309 kilojoule per jam. Selanjutnya dihitung T2 berapa? T ekspansinya, T yang dihasilkan dari proses ekspansi. Ini dengan persamaan yang sama tadi ya, T1 tadi 50 derajat Celcius, P2 nya tadi 10 ATM, P1 nya 30 ATM, rasionya ini adalah 0,2227 plus delta H ini, delta H nya per CP awal tadi ya, maka didapatlah suhu proses ekspansi berapa? 14,922. Turun kan, yang tadinya 50 derajat menjadi berapa? 14,92. Oke, kalau misalnya langsung kita coba aja ya. Kalau misalnya tekanannya saya turunkan lagi, misalnya saya ingin tekan 5 atm, bisa aja tinggal ubah, maka suhunya akan turun lagi menjadi minus 31186. Oke, jadi benar ya teori yang tadi kita belajar bersama-sama, bahasanya gas terus dengan tekanan tinggi, terus tiba-tiba kita ekspansi, maka P turun, T turun. Nah, terbukti di sini dengan perhitungan T ekspansinya berapa? 14,92. Oke, ini lupa saya ini ya, selesaikan. Oke, ini tadi saya dadakan juga buat Excelnya, jadi malah ketinggalan ini CP keluarnya. Oke, coba cek suhunya, kayaknya belum. Oke, jadi selanjutnya kita hitung berapa sih energi keluarnya. Oke, dengan rumus yang sama tadi seperti yang di atas, didapatlah min 2140. Selanjutnya kita hitung neraca energi totalnya. Jadi kan di dalam alat itu pasti ada neraca massa, neraca energi. Massa, oke, massa tidak ada yang hilang, tidak ada yang terkonversi dan lain-lain. Massa sama, berapa energinya? Kita masukkan aja gitu. Q1 adalah energi masuk, Q2 adalah ini, maka proses ekspansinya berapa? Masuk dikurangi keluar. Nah, inilah nilainya, terus dimasukkan lagi ke neraca energi, maka neraca energinya akan balance. Itu tadi ya neraca energi total di expandernya.
Oh ya, untuk teman-teman, persamaan yang kita gunakan ini untuk menghitung proses ini kita masih asumsinya gas ideal ya, artinya Z-nya itu sama dengan 1. Jadi ini adalah perhitungan simpelnya gitu. Mungkin untuk video selanjutnya kita akan coba menggunakan gas non ideal atau Z-nya tidak sama dengan 1, karena bisa jadi perhitungan kita kurang tepat gitu karena kita menggunakan gas ideal. Tapi untuk perhitungan cepatnya ini bisa dilakukan, namun untuk ketepatannya kurang ya, karena ini tekanan tinggi, gas tekanan tinggi, maka pasti dia meleset dari hukum-hukum gas ideal. Nah, tapi untuk pertama nggak apa-apa lah, kita belajar dulu dengan asumsi gas ideal Z dan sama dengan 1. Beginilah contoh perhitungannya. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan tentang proses ekspansi. Oke, mungkin demikian ya contoh perhitungan dari ekspansi. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Oh ya, untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mendapatkan video menarik dari saya. Oke, saya rasa cukup. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.